Kan materi sebulan yang lalu tentang kontroversi penyaliban kematian Nabi Isa alaihissalam yang biasa disebut oleh orang Kristen Yesus. Bulan lalu sudah kami sampaikan bahwa Nabi Isa itu adalah di samping sebagai utusan Allah, beliau adalah Al-Masih, dan sebagai Al-Masih dia mendirikan organisasi yang bernama Nazaret. Nazaret ini yang kemudian menjadi istilah di dalam Kristen dan Islam, yang kemudian muncul kata Nasoro. Nah, kalau Nazaret itu dalam arti bahasa berasal, nah kemudian di Al-Quran disebut sebagai Nasoro. Nah, Nazaret dalam arti sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam berpegang teguh pada ajaran Allah dan menolong agama Allah, ya maka bahasa Arabnya adalah itu disebut dengan Nasiriyah. Nah, yang kita kenal juga dengan Nasoro. Nasiriyah itu berarti yang penolong. Kalau Nasoro berarti gerakan menolong dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Nah, karena berpegang teguh pada ajaran Allah inilah, maka Nabi Isa melakukan gerakan-gerakan pemurnian ajaran Allah dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena berusaha menegakkan ajaran Nabi Musa dan memurnikan ajaran Nabi Musa. Nah, ini ayatnya di Quran juga disebutkan. Nah, di Al-Quran tadi waktu sholat subuh rakaat pertama kami baca ayatnya ini, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Hai Bani Israel, ini kata Isa putra Maryam, sesungguhnya aku ini utusan Allah yang membenarkan, yang meluruskan, yang memurnikan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat yang sudah disimpangkan, sudah dicampur aduk, dibenarkan, dimurnikan, diluruskan kembali. Nah, gerakan pemurnian ini yang mengakibatkan Nabi Isa dimusuhi oleh imam-imam Yahudi. Ya sampai sekarang ya sama. Kalau bapak-bapak sebagai orang Muhammadiyah bergerak di bidang mengikuti gerakan dakwah Islam, gerakan pemurnian ajaran Islam, maka yang menentang gerakan pemurnian ajaran Islam ini adalah imam-imam, ulama-ulama Islam sendiri yang suka mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lain, ajaran adat, ajaran agama lain dan lain-lain. Mesti kita dimusuhi.
Jadi nggak usah heran, itu lagunya sejak dulu sampai sekarang. Ya. Nah, sampai kalau sudah masuk menjadi anggota Muhammadiyah, yo harus siap. Dan gitu kan. Nah, berpegang teguh, menolong ajaran Allah dan memurnikan ajaran-ajaran Allah. Lah, yang lebih marah lagi, ya, imam-imam Yahudi lebih marah lagi. Nabi Isa sebagai utusan Allah dan sebagai Al-Masih ini menyatakan wa mubasyiram bi rasuliyati mim ba'dismuhu Ahmad, dan memberitakan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Padahal orang-orang Bani Israel itu sudah meyakini sebagai nahnu awliya'u lillahi min dunin nas. Kami adalah satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah. Selain Bani Israel tidak dicintai oleh Allah. Itu keyakinan mereka sampai sekarang. Zionis Yahudi pun hingga kini menyatakan we are the chosen people. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Loh, terus Nabi akhir ini kok tidak lahir dari kalangan Bani Ismail? Nabi Isa memberitakan itu, marah. Padahal jauh sebelumnya imam-imam Yahudi itu sudah tahu bahwa Nabi akhir itu bukan dari Bani Israel, sudah tahu. Oleh karena itu ayat-ayatnya yang ada di dalam Taurat itu dirombak total tentang datangnya Nabi Muhammad, dihilangkan. Nah, ini jauh sebelum Nabi Isa, ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, ayat-ayat Taurat yang menjelaskan tentang datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir itu dihilangkan. Ya. Nah, itu bisa kita baca yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 75-76. Nah, ini ya, ayat 75-76. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat ma'una, apakah kamu sangat berharap, ya, hai orang-orang yang beriman, apakah kamu itu berharap agar mereka, orang-orang Yahudi, beriman pada kamu? Wa qad kana fariqum minhum, padahal sungguh di kalangan mereka itu,
Ya, dari kalangan mereka itu yasma'una kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Di antaranya mendengarkan janji Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang Nabi yang akan membawa Bani Israel terlepas dari belenggu-belenggu penindasan. Nah ini ya, mereka tahu, tapi kemudian karena sang Nabi yang akan membebaskan Bani Israel dari belenggu-belenggu penindasan ini lahir bukan dari kalangan Bani Israel, nah mereka nggak mau, sebab mereka ya merasa bahwa mereka inilah satu-satunya umat yang dicintai Allah. Dalam buku yang berjudul Conversion to Islam yang dieditori oleh Nehemia Levsion, penulisnya itu tokoh-tokoh Zionis Yahudi. Di antara penulisnya itu Benjamin Netanyahu, Shimon Peres, ya, Menachem Begin dan lain-lain. Mereka menyatakan, di antara yang sampai saya ingat sampai hari ini, kenapa orang-orang Yahudi menolak Nabi Muhammad dan menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Lah, karena kan mereka ini meyakini sebagai bangsa pilihan Tuhan, the chosen people atau the choice people. Lah, kalau kemudian Nabi akhir itu lahir dari kalangan non-Israel, ya non-Yahudi, ya, mereka khawatir akan menjadi penduduk dunia kelas kedua setelah bangsa Arab, Bani Ismail. Ini kekhawatiran mereka. Oleh karena itulah mereka berupaya memadamkan cahaya Islam, merusak citra Islam. Hingga sekarang pun terutama Zionis Kristen, ya Kristen Zionis, pada buku The Crusade di situ disebutkan ada 4 program Kristen Zionis di Timur Tengah. 5 program. Yang pertama memberkati bangsa Israel. Yang kedua mendukung emigrasi orang-orang Yahudi ke negara Israel di Palestina itu. Yang ketiga mendirikan kuil Sulaiman, ya, tepat di Masjid Al-Aqsa. 4, menentang proses perdamaian di Timur Tengah, sekaligus memperburuk hubungan negara-negara Arab dengan dunia internasional. Ini program mereka agar Islam menjadi jelek,
Oleh karena itu mengapa negara-negara Timur Tengah itu terus perang? Ya, ini. Jadi ini sebagai upaya untuk merusak citra Islam. Lah siapa itu seperti tokoh ISIS itu? Abdurrahman Al-Baghdadi. Itu Yahudi itu, dan dia bukan orang Islam. Coba cari referensi itu, apa ada itu? Ya, ulama bernama Abdurrahman Al-Baghdadi, yang tokoh ISIS itu, menulis buku, riwayatnya dari mana? Kan gelap itu. Jadi itu orang Yahudi disusupkan, dijadikan sebagai pemimpin ISIS untuk merusak citra Islam. Dan tidak mungkin orang Islam itu terus membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu. Qurannya juga jelas penjelasannya itu kok. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Kok digambarkan seperti itu? Jadi yang membuat itu nggak ngerti ajaran Islam. Ya, jadi yang membuat ISIS itu ya musuh-musuh Islam. Coba dilacak itu, yang namanya Abdurrahman Al-Baghdadi, mana bukunya sebelum ada ISIS itu? Ya karyanya apa? Kan nggak jelas toh. Kok mendadak dia menjadi pemimpin? Nah, ini kadang kita ini dibujui oleh orang lain itu. Jadi ini dijelaskan. Ya, jadi mereka itu betul-betul marah setelah Nabi Isa menyatakan itu. Ya, ayat-ayat sebelum Nabi Isa lahir, ayat-ayat Taurat sudah dirombak, terutama tentang Nabi Muhammad. Rombak total sudah. Oleh karena itu, di sini disebutkan oleh Allah, summa yukharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Summa yukharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mengerti terutama masalah Nabi Muhammad. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Jadi jangan dianggap orang-orang Yahudi tidak mengetahui tentang ajaran Islam dan Nabi Muhammad. Tahu, meskipun Nabi Muhammad itu belum lahir. Udah diacak-acak semua ayat-ayat kitab suci mereka. Nah, ini disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 46. Ketika sebagian orang-orang Yahudi masuk Islam, ini kan cerita ini kan di Madinah, kan? Di Madinah. Abdullah ibnu Salam, ya, imam besar Yahudi, masuk Islam. Gopo orang-orang Yahudi. Ya, jadi ini saya jelaskan sedikit. Dulu pernah saya sampaikan mengapa orang-orang Yahudi membentuk masyarakat Yahudi di kota Yasrib yang kemudian kita sebut Madinah. Padahal dari sisi geografisnya, kota Madinah itu kan tidak menguntungkan dari sisi geografi. Sebab apa? Kalau dibandingkan dengan Palestina, Palestina tanahnya subur. Lah kalau Yasrib atau Madinah, gunungnya ya bebatuan, kan begitu. Coba yang pernah ke Madinah itu, orang yang sudah umrah atau haji,
Gunungnya itu kan bebatuan, nggak ada tanahnya. Tanah pun padang pasir, kering kerontang, gersang. Lah terus untuk apa mereka hidup di situ? Kalau orang Arab, pantas memang itu pertama kali yang menempati. Tapi mereka apa kepentingannya? Berada di kota Madinah. Ternyata di dalam kitab-kitab yang dilarang dibaca oleh orang Kristen, yang istilahnya Injil apokrif itu, di antaranya di Injil Barnabas. Nah, ini yang ditemukan. Ini bukan naskah asli Injil Barnabas, tapi ini salinannya. Kalau Injil Barnabas itu kan ditulis pada abad pertama Masehi. Lah yang ini salinannya ditulis pada abad keempat Masehi. Ini Injil Barnabas. Ya, ditulis pada abad keempat Masehi, 2 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ternyata pada Injil Barnabas ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Oleh karena itu tidak usah heran kalau Injil ini dinyatakan oleh Kristen sebagai Injil apokrif, Injil yang tidak sah atau dilarang dibaca. Apokrif itu bahasa Inggrisnya hidden from people, disembunyikan dari manusia. Nah, itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu pernah berpesan bahwa Allah akan membangunkan kerajaan agamanya di kota yang berbatu. Dan di situ memang disebut Petra. Petra itu artinya kota berbatu. Jadi bukan Petra-Petra yang disebutkan sekarang ini di Yordan itu, enggak. Maksudnya kota yang berbatu. Kota yang berbatu itu di mana? Maksudnya adalah kota Madinah. Oleh karena itu mengapa kemudian Yahudi membentuk komunitas, membentuk masyarakat Yahudi di kota Madinah, meskipun mereka sebagai penduduk asing di negeri itu atau di kota itu, meskipun tanahnya gersang, kering, kerontang, bebatuan, tidak ada apa-apa. Sampai bisa bayangkan hingga sekarang. Lah terus bagaimana susahnya hidup di Madinah waktu itu, bisa dibayangkan. Lah kenapa mereka itu kok berada di kota di Yasrib atau Madinah? Karena mereka berharap agar nabi akhir yang akan memancarkan cahaya Allah, cahaya Allah, ayat-ayat Allah itu lahir dari kalangan Bani Israel yang tinggal di kota Madinah. Karena nabi akhir itu akan memancarkan cahaya ayat-ayat Allah di kota Madinah. Mereka berharap betul, ternyata keliru. Nabi akhir itu bukan lahir di kota Madinah, tapi di Makkah.
Makkah. Nah, setelah hijrah barulah memancarkan cahaya ayat-ayat Allah, memancar ke seluruh dunia itu. Maka nggak usah heran banyak orang Yahudi yang masuk Islam bercerita kepada sesama orang Islam waktu di Madinah itu. Orang-orang Yahudi munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay, ya, mereka itu menegur pada Yahudi yang masuk Islam. Nah, di antaranya disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 76 ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka orang-orang Bani Israel itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya mereka mengatakan amanah, ya kami ya beriman. Nah, terus apabila wa idza khala ba'dhum ila ba'din, apabila sebagian kelompok mereka bertemu dengan kelompok Yahudi lainnya, ya, karena ada yang sering keceplosan orang Yahudi ngomong kepada orang-orang Yahudi yang sudah beriman, yang keceplosan bahwa di kitab suci mereka itu ada ayat, ya sebenarnya ada ayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu ciri-cirinya begini dan begitu, dia lahir dari Bani Ismail atau bangsa Arab, ya ciri-cirinya begini dan begitu. Nah, tokoh-tokoh munafik Yahudi menegur. Qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu lakum. Apakah kamu menceritakan kepada mereka, ya, tentang, ya, Allah memberi kemenangan kepadamu, liyuhajukum bihi inda rabbikum, agar orang-orang Islam, orang-orang yang beriman berhujjah terhadap kamu, ya, dengan argumen itu, ya, dengan argumen ayat-ayat kitab Taurat itu sendiri, ya, inda rabbihim, ya, inda rabbikum, di sisi Tuhanmu, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi sebenarnya kita bisa melihat rentetan tentang Nabi Isa itu, ya, sampai Nabi Muhammad hadir di Madinah, mereka tetap bersikap seperti itu, dan mereka betul-betul memusuhi Nabi Isa. Nah, saya kembalikan lagi, Nabi Isa memberitakan tentang Nabi Muhammad ini mengakibatkan bertambahnya kemarahan imam-imam Yahudi kepada Nabi Isa. Nah, selanjutnya Nabi Isa sebagai Al-Masih yang membebaskan bangsanya dari cengkeraman dan perbudakan bangsa asing, ya akibatnya Nabi Isa pun diincar oleh penguasa Romawi. Nah, akibatnya apa? Panjang ini sudah ya Al-Masih ini, ya sampai di sini dulu ya. Nah, akibatnya Nabi Isa pun bagaimanapun harus disingkirkan, bahkan harus dihilangkan. Dua
ambisi untuk membunuh Nabi Isa dari imam-imam Yahudi, dari penguasa Romawi, menghasilkan konspirasi membunuh Nabi Isa. Nah, sebenarnya Nabi Isa mengetahui masalah itu. Karena Nabi Isa ini sebagai pemimpin gerakan, dan bagaimanapun juga Nabi Isa adalah manusia, apalagi sebagai guru di kalangan Bani Israel, ya, apalagi sebagai nabi, maka di antara syaratnya sebagai guru atau sebagai nabi di kalangan Bani Israel, dia harus menikah dulu. Di Al-Quran kan tidak disebutkan kalau Nabi Isa menikah. Iya, memang nggak disebutkan. Tapi Al-Quran ini ya memberikan ya dorongan kepada kita, karena kita memiliki akal untuk melacak sejarahnya. Tidak ada cerita dalam sejarah Yahudi seorang guru agama, apalagi seorang nabi, tidak memiliki istri. Bahkan sampai di kalangan umat Islam pun ya, menikah itu adalah separuh agama. Oleh karena itu dulu ketika saya masih kecil, di kalangan Islam Jawa masih ada keyakinan bahwa untuk menjadi imam sholat harus sudah menikah. Kalau belum menikah dianggap agamanya belum sempurna, kan begitu dulu. Nah ini belum sempurna Islamnya kok ngimami sholat. Dulu gitu kan. Nah, oleh karena itu mustahil kalau Nabi Isa itu tidak menikah. Lah kalau belum menikah terus menjadi nabi di kalangan Bani Israel, jangankan nabi, guru agama Yahudi, belum menikah itu dilarang. Harus menikah dulu. Nah, oleh karena itu nggak usah heran kalau Nabi Isa itu menikah. Digambarkan oleh Leonardo da Vinci ini, sudah saya jelaskan kan ini? Ya, dia udah menikah. Peresmian pernikahannya pada hari Kamis sore. Menurut Barbara Piring dalam bukunya Jesus the Man. Malamnya Nabi Isa beserta sahabat-sahabatnya bergerak menuju di Bukit Getsemani. Ya, bergerak ke Bukit Getsemani, dan kemudian Nabi Isa didatangi oleh para penangkapnya. Lah para penangkapnya ini kan tidak tahu wajah Nabi Isa. Sekali lagi kami sampaikan, ya, nih, karena penangkapnya tidak tahu wajahnya Nabi Isa, maka penangkapnya butuh kepastian siapa dan bagaimana wajah dan apa buktinya itu adalah Nabi Isa. Maka Yudas yang disebut sebagai Iskariot, Judas yang pengkhianat, menurut kitab suci Kristen, ya, Matius dan Markus,
itu menyebutkan, Yudas menyatakan yang kamu tangkap itu adalah orang yang aku cium, yaitu Yesus. Penangkapnya nggak tahu wajahnya, yaitu Yesus. Nah, apalagi di Yohanes ini ceritanya unik. Para penangkapnya datang, tola-tole. Mana yang mau ditangkap? Nah, terus sahabat Nabi Isa yang mengaku sebagai Yesus, berperan sebagai Yesus atau berperan sebagai Nabi Isa, ya menurut Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai 5 ini datang, ya mendatangi atau mendekati para penangkapnya, bertanya, siapa yang kamu cari? Kalau penangkapnya sudah tahu bahwa itu Nabi Isa, pasti akan menjawab, saya akan mau nangkap kamu, mencari kamu. Karena para penangkapnya nggak tahu, ya, datang ke Bukit Getsemani dalam keadaan ragu. Ya, ketika ditanya siapa yang kamu cari, ditanya oleh orang yang berperan sebagai Nabi Isa atau Yesus, jawaban mereka, yang saya cari itu Yesus dari Nazaret. Lah terus, nah orang yang mengaku Nabi Isa mengatakan, Yesus dari Nazaret itu ya aku ini. Kan penangkapnya nggak tahu. Ya karena mengaku sebagai Nabi Isa, mengaku sebagai Yesus, ditangkaplah orang itu. Nah, pas bunyi. Ini cerita di dalam kitabnya orang Kristen sendiri. Dijelaskan bahwa penangkapnya nggak tahu wajahnya Nabi Isa, nggak mengenal Nabi Isa. Terus dibawa. Jadi kasusnya ini sama seperti kisah G30 SPKI, Jenderal Abdul Haris Nasution lari, ya, lari terus melompat tembok belakang, kakinya tertembak. Kapten tendean menemui para penculiknya. Kapten tendean ditanya, mana Nasution? Sang ajudan mengatakan, aku ini Nasution, saya ini. Ditangkap, diculik dan dibunuh. Padahal waktu itu sudah ada foto Jenderal Abdul Haris Nasution. Lah zaman dulu Nabi Isa nggak ada foto. Dan sudah ada fotonya aja sudah salah tangkap, nggak usah kaget. Nah, begitu pula kasus Umar Patek, ya. Umar Patek, fotonya Umar Patek itu kan sudah berada di tangan polisi dan sudah disebarluaskan. Bahkan ada hadiah 100 juta ya dulu ya, seingat saya itu. Loh, tetangga kosnya itu loh malah nggak tahu kalau itu Umar Patek. Jadi salah tangkap wajar. Nah, kemudian yang Yudas tidak menyesalkan sudah ya. Ya. Nah, pukul berapa disalib sudah ya? Sudah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ada sesuatu yang sekarang dipertanyakan oleh Yahudi tentang penangkapan Nabi Isa. Karena yang sekarang dikambing hitamkan adalah orang Yahudi, bukan orang Romawi. Padahal sebenarnya yang menangkap Nabi Isa itu adalah tentara Romawi.
Kalau memang itu perintah menangkap Nabi Isa berasal dari imam-imam Yahudi atau Sanhedrin, mahkamah tinggi Yahudi, itu menurut hukum Yahudi, Sanhedrin atau mahkamah tinggi imam-imam Yahudi dilarang menangkap orang di malam hari. Ya, dilarang menangkap orang di malam hari. Nah, sedangkan penangkapan Nabi Isa ini di malam hari. Itu dipertanyakan oleh Max Aidimon, seorang pakar sejarah Yahudi dan dia sendiri orang Yahudi, dalam bukunya Jews, God and History. Nah, jadi sekarang yang kita tanyakan adalah yang menangkap Nabi Isa itu atas suruhan imam Yahudi ataukah tentara Romawi? Karena di dalam teks atau naskah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu seakan-akan bahwa yang menangkap itu atas perintah imam-imam Yahudi. Lah kalau atas perintah imam-imam Yahudi dipertanyakan oleh Max Aidimon dalam bukunya Jews, God and History, bagaimana mungkin imam-imam Yahudi menyuruh orang menangkap seseorang di malam hari, karena itu adalah larangan bagi mereka untuk menangkap orang di malam hari. Nah, kemudian Jumatnya kan diadili, kan begitu. Kalau Jumatnya diadili tanpa ada proses verbal, padahal dalam tatanan hukum Romawi, ya, dalam tatanan hukum Romawi, orang ditangkap, diproses verbal dulu, jadi dalam tahanan dulu, tidak langsung diadili begitu. Nah, jadi ada dua hal yang harus dipertanyakan. Di satu sisi, penangkapan Nabi Isa di malam hari, kalau menurut Injil atas perintah imam-imam Yahudi, dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, apa betul itu? Sanhedrin, mahkamah tinggi Yahudi, memerintahkan orang untuk menangkap seseorang di malam hari, karena itu merupakan larangan di Yahudi. Terus ceritanya pagi harinya, hari Jumat, sudah diadili. Padahal Kamis malam atau kita sebut malam Jumat baru ditangkap. Paginya langsung diadili. Ini dipertanyakan juga. Di antaranya David Klinghoffer dalam bukunya Why Jews Rejected Jesus, kenapa Yahudi menolak Yesus, itu menyebutkan mustahil ya, kekaisaran Romawi yang tatanan hukumnya itu sudah mapan, menangkap orang di malam hari, pagi harinya langsung diadili tanpa diproses verbal. Ya, itu dalam tradisi Romawi nggak ada seperti itu. Itu harus diproses verbal dulu, ditahan dulu, ditanyai dan lain-lain, apa tuduhannya dan lain-lain. Ini enggak, malam hari ditangkap, paginya diadili. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Jadi proses cerita dalam Injil itu dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi.
Jadi ini ahistori. Apa ahistori itu? Tidak sesuai dengan sejarah. Ya wajar karena penulis Injil ini bukan orang-orang Yahudi, bukan murid-muridnya Nabi Isa. Padahal ayat Al-Qur'annya itu hanya satu loh, tapi penjelasannya itu panjang sekali. Ya, surat An-Nisa ayat 57. Lah, terus kalau ini aja sudah saling berbeda kan? Pukul berapa Nabi Isa disalib? Kalau menurut Markus pasal 15 ayat 22 sampai 25, Yesus disalib pada pukul 9 pagi. Kalau menurut Yohanes setelah pukul 12. Yohanes 19 ayat 14 sampai 15. Itu diceritakan bahwa Nabi Isa atau Yesus disalib setelah pukul 12. Itu aja sudah kontroversi antar ayat kitab Injil. Yang kontroversi lagi adalah kok begitu cepat Nabi Isa itu mati di kayu salib. Pukul 12 lebih atau setelah pukul 12 baru disalib. Kalau menurut Yohanes. Terus jam 3 sudah teriak-teriak Eli Eli lama sabachthani dan kemudian mati. Baru disalib selama 3 jam kok sudah mati. Itu juga tanda tanya besar. Ternyata menurut Barbara Thiering dalam bukunya Jesus the Man, orang yang disalib yang dianggap Nabi Isa itu diberi racun oleh teman-temannya, racun ular. Supaya apa? Supaya pingsan dan tampak mati. Padahal itu hanya mati suri. Nah, mati suri. Terus diturunkan menjelang maghrib, diturunkan. Dibawa ke kubur. Ya, dimandikan, dikafani seperti orang betul-betul mati, dikafani terus dibawa ke kubur. Kuburnya itu bukan menggali lubang di tanah, tapi kuburnya itu ya seperti mihrab ini. Ya, ada lubang terus dimasukkan di situ. Ada tutupnya. Ya, lubang gua, model kayak lubang gua gitu loh. Nah, ada tutup pintunya. Ternyata itu kenapa Barbara Thiering menulis cerita ini? Karena Barbara Thiering menemukan buku harian Yesus. Siapa penulisnya kita juga nggak tahu, tapi yang jelas Barbara Thiering menemukannya di Gua Qumran. Nah, Gua Qumran itu gua tempat persembunyiannya kelompoknya Nabi Isa, yaitu Yahudi Essenes. Ya. Nah, penemuan gua itu tahun 1947. Nah, temukan. Ternyata apa? Dari buku harian itu ternyata memang teman-teman atau sahabat-sahabat Nabi Isa itu yang ngasih racun itu. Nah, ketika berada di kubur dikasih minyak mur menetralisir racunnya, siuman kembali. Ya hidup kembali
Lah terus kan dalam bahaya akhirnya orang yang mengaku Nabi Isa yang kemudian dinyatakan mati ini keluar dari kubur itu. Terus teman-temannya diantaranya menyuruh Simon asalnya orang Majusi supaya menyampaikan kepada orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit, sudah hidup lagi. Jadi ini ceritanya. Sedangkan Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat 157 dan 158 di awal ya. Panjang ini. Mana Qurannya? Ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Rasulullah wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'allahu ilaihi wa qaulihim, dan karena ucapan mereka inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh satu ya, Al-Masih yang didahulukan Al-Masih itu ya Isa. Siapa Al-Masih itu? Al-Masih itu adalah Isa putra Maryam, utusan Allah. Jadi ada 3 identitas. Al-Masih, Isa putra Maryam, dan utusan Allah. Jadi kenapa ini disebutkan oleh Allah, disebutkan Al-Masih dulu? Karena yang punya kepentingan untuk membunuh Nabi Isa sebagai Al-Masih adalah penguasa Romawi. Siapakah Al-Masih itu? Yakni Isa putra Maryam. Kalau yang punya kepentingan membunuh Nabi Isa sebagai utusan Allah yang memurnikan ajaran Nabi Musa adalah imam-imam Yahudi. Ya, tetapi Allah membantah pernyataan mereka dengan pernyataan wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya. Sebab apa? Penangkapnya enggak tahu Nabi Isa. Itu loh. Walakin subbihalahum, tapi semua itu diserupakan bagi mereka, seakan-akan dia telah menangkap Nabi Isa, seakan-akan orang yang disalib itu mati. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, dan orang yang disalib itu seakan-akan mati padahal tidak mati. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sungguh orang-orang yang berselisih tentang kematian dan penyaliban Isa, lafi syakkim minhu, sungguh dalam keadaan keraguan ya tentang kematian dan penyaliban Nabi Isa. Meragukan. Jadi mereka sendiri yang berselisih pendapat itu sama-sama meragukan. Karena apa? Yang tadi saya ceritakan.
Bahkan di sini disebutkan malahum bihi min ilmin illal tiba'adoni. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki bukti, tidak memiliki pengetahuan tentang penangkapan, penyaliban dan kematian Nabi Isa. Enggak punya bukti. Wajahnya Nabi Isa itu seperti apa? Terus yang ditangkap itu siapa? Padahal enggak jelas semua. Apa benar dia sudah mati disalib orang yang mengaku Nabi Isa itu? Baru disalib pukul 12 terus pukul 3 sore sudah mati. Semuanya dalam keraguan. Makanya di sini memakai kata syak, keraguan yang berat. Dan mereka tidak memiliki bukti itu. Bahkan orang yang menangkap, orang yang menyalib, yang membunuh, bahkan ini yang menyalib ini wama qataluhu yakina, dan mereka tidak yakin kalau sudah membunuh Nabi Isa. Penangkapnya, pembunuhnya enggak yakin kalau itu Nabi Isa. Nah, adapun dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, memang ini panjang ini. Ada dua riwayat, di antaranya dari Ka'ab al-Munabbi. Ka'ab al-Munabbi sebelum masuk Islam dia ini orang Kristen Nestoria. Nah, itu dikutip oleh Ibnu Katsir. Jadi kisah perubahan wajah seseorang seperti wajahnya Nabi Isa itu bukan dari Rasulullah, tapi itu dari seorang sahabat Nabi yang dulu itu adalah Kristen Nestoria. Disebutkan bahwa ketika Nabi Isa mau ditangkap, dia berada di sebuah rumah, di dalam rumah, dan menanyai para sahabatnya, siapakah yang mau menggantikan aku untuk ditangkap? Dia nanti di surga ya bersama dengan aku dengan menunjukkan yang ini. Ya, dia akan selalu berdampingan dengan aku seperti dua jari ini. Nah, sahabat Nabi Isa yang menjawabnya itu yang paling muda, aku siap. Tapi Nabi Isa menolaknya karena sahabatnya ini masih belia, masih muda. Bertanya lagi Nabi Isa sampai 3 kali. Setiap pertanyaan Nabi Isa dijawab oleh satu pemuda itu, saya siap. Akhirnya kemudian Nabi Isa menyetujuinya, dan di situ disebutkan wajah pemuda itu berubahlah wajahnya seperti wajah. Kemudian atap terbuka, Nabi Isa terangkat. Itu kisah dari seorang sahabat yang berasal dari, yang sebelum masuk Islam dia adalah Kristen Nestoria. Ya, jadi itu sahabat yang termuda. Itu yang dikutip oleh Ibnu Katsir menjelaskan surat An-Nisa ayat 157 dan 158.
Selanjutnya, kalau menurut Injil Barnabas, yang kisah ini populer di kalangan umat Islam, bahwa yang ditangkap itu adalah Yudas Iskariot, sahabat Nabi Isa yang mengkhianati Nabi Isa. Wajahnya diubah seperti wajahnya Nabi Isa. Nah, apakah cerita itu valid? Itu masih membutuhkan penelitian. Ya, jadi memang betul-betul kontroversi tentang kematian Nabi Isa. Yang jelas Al-Quran mengatakan malahum bihi min ilmin illa tiba'atuni wa ma qataluhu yakina. Yang ayat berikutnya bal rafa'allahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat dia kepadanya. Untuk selanjutnya tafsir tentang bal rafa'allahu ilaihi nanti. Hanya satu kalimat tafsirnya, penjelasannya nanti, karena sudah 5:30. Ya, ini masih ya lumayan banyak ini. Ya, ini belum di-share ya, belum saya kasih ya filenya ya. Oh ya, nanti saya kasih. Kenapa? Iya. Ya, ayat inilah yang dipakai dasar oleh orang-orang liberal dulu. Bahwa kata mereka menurut Al-Quran, apakah itu orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, pokoknya percaya Tuhan dan berbuat kebaikan di dunia pasti masuk surga. Itu katanya. Oke, sekarang kita baca ayatnya lagi ya, surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu beriman pada Allah dan Nabi Muhammad. 1, ya. 2, dan orang-orang Yahudi. 3, dan orang-orang Nasrani. 4, was-sobiin, dan orang-orang sobiin. Jangankan itu saja, itu kan tidak hanya, bukan innama tapi inna. Sesungguhnya. Jadi pokoknya siapa saja latar belakangnya apapun, apakah itu asalnya orang Hindu, Buddha, ateis pun ya enggak masalah, dari latar belakang apapun. Nah, maka kemudian mereka ini beriman. Kan itu kan?
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin, kan gitu kan. Kemudian apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Maka dari kalangan mereka itu semua, siapa saja yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, kan itu, dan beramal soleh, ya, beramal soleh. Beramal soleh itu artinya bukan berbuat baik. Amal soleh itu perbuatan yang baik didasari atas iman. Itu didasari atas iman. Maka mereka meskipun latar belakang macam-macam, apakah itu orang Arab, orang Jawa, orang Persia, orang Eropa, orang Badui, orang apapun, pokoknya siapa saja dengan latar belakang agama kepercayaan apa saja, pokoknya kemudian mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala, ya, pahala, ya, itu dari sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak akan bersedih, juga tidak ada kekhawatiran. Jadi itu sebenarnya pengertiannya. Jangan dibalik. Di Quran itu jelas, surat Al-Baqarah ayat 62, apakah itu orang Yahudi, Nasrani, pokoknya percaya pada Tuhan, berbuat baik, sudah masuk surga. Enggak begitu pengertiannya itu. Ya, jadi itu pengertiannya Pak ya. Paham ya ini ya? Ya.